الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر. ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأحلاء أتقياء علما nahdi bihil khaira wa nukfa kulla syarr. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, pada kesempatan di sore yang berbahagia ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lagi dan lagi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan di antara karakter orang-orang yang punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, punya hubungan khusus dengan Tuhan, dengan Rabb, sehingga mereka disebut dengan orang-orang Tuhan. Di antara karakter mereka selalu menyertai utusan Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Orang-orang yang menyertai perjuangan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala ini disebut dengan ribbiyun. Satu akar kata dengan Rabb, kemudian dikasih ya nisbat. Mereka lah orang-orang yang punya nisbat, punya hubungan khusus dengan Tuhan. Itu karakter yang pertama. Kemudian karakter yang kedua, orang-orang yang punya nisbat kepada Tuhan, punya hubungan khusus dengan Tuhan adalah mereka yang senantiasa ngaji. Kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian rabbani, dari asal kata Rabb, yang kemudian diberi ya nisbat juga. Orang-orang yang punya nisbat, punya hubungan khusus dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, selain punya amalan perjuangan juga punya amalan ngaji.
Maka alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sore yang berbahagia ini sudah sekian kali kita mengadakan pertemuan lagi dan lagi, ngaji supaya diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita lebih mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi tanda-tanda kita ini bagian dari Rabbani, orang-orang yang punya hubungan khusus dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendengar arahan dari yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang aturan-aturan agama, di mana di antara arahan pokoknya adalah hendaklah apa yang dilarang oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita jauhi, dan apa yang diperintahkan oleh beliau kita laksanakan menurut kemampuan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah barometer dalam kita mengamalkan agama ini. Tidak semua perkara yang tidak dikerjakan oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu haram dilaksanakan oleh umat. Tidak pula semua apa yang dikerjakan oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu halal dikerjakan oleh umat. Ada hal-hal yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi hal itu bukan keharaman bagi umat untuk melaksanakannya. Ada pula hal-hal yang dikerjakan oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hal tersebut merupakan hal yang tidak halal untuk umat dalam mengerjakannya. Maka barometer agama ini hendaklah kita perhatikan supaya kita itu tidak berlebihan dalam memahami agama dan juga tidak sembrono dalam memahami agama. Alhamdulillah, kita akan mengkaji nasihat selanjutnya dari yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis nomor 10 dari kitab Arba'in Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajulu yutilu as-safara as'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-samaa'i ya rab ya rab. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Rawahu Muslim. Dalam hadis yang ke-10 ini
kita diberi nasihat oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya menjaga amalan kita, pentingnya menjaga makanan kita dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Amalan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk faktor yang terpenting untuk diperhatikan adalah urusan konsumsi perkara yang halal. Makanan yang halal, pakaian yang halal, minuman yang halal, segala konsumsi yang halal ini punya peran penting dalam diterimanya diri amalan seseorang. Maka dalam hadis yang ke-10 ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan pentingnya hal tersebut. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Maha Suci dan tidak menerima kecuali sesuatu yang suci. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang telah diperintahkan kepada para utusan-utusannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai para utusan-utusan, makanlah dari perkara-perkara yang baik dan beramallah yang soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara-perkara yang baik dari apa yang telah kami berikan rizki kepada kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan tentang adanya seorang laki-laki yang telah menjalani perjalanan jauh, yang kusut rambutnya, yang berdebu dirinya. Ia mengulurkan tangannya ke langit, berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ia diberi rizki dari perkara yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita, yang diantara pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yang pertama, innallaha ta'ala thayyibun. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Suci. Maha suci dari segala kekurangan, Maha suci dari segala cacat, Maha suci dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci dari serikat, Maha suci dari serupa dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali hal yang suci. Amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali amalan tersebut suci. Suci dari riya, suci dari ujub, suci dari sum'ah, suci dari sifat-sifat yang tercela.
La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima amalan-amalan berupa harta kecuali harta tersebut bersih dari hal-hal yang haram, diambil dari sumber yang haram, benda-benda yang haram. Maka apabila segala sesuatu masih haram atau diambil dari sumber yang haram, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting gitu, bagi diri kita. Kita ingin gitu, nafkah kita yang kita berikan kepada istri kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah kita. Maka harus kita perhatikan bagaimana nafkah kita itu diambil dari sumber yang halal, juga berupa barang yang halal. Kita ingin sedekah yang kita salurkan kepada fakir miskin, infak kita yang kita salurkan di masjid-masjid dan sebagainya, ingin diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita perhatikan, kita ambil dari sumber yang halal dan berupa perkara yang halal. Apabila tidak, semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang kita baca pun ya, kita mendapatkan pelajaran. Ada hal-hal yang antara para utusan Allah dengan para pengikut utusan Allah memiliki kesamaan hukum, sama-sama harus melaksanakan. Di antaranya adalah mengkonsumsi perkara yang halal. Allah telah memerintahkan kepada para utusannya untuk makan, untuk mengkonsumsi perkara-perkara yang baik gitu, yang halal menurut syariat. Begitu pula Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjadi pengikut para utusan Allah, untuk mengkonsumsi perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang halal. Karena apa? Dalam firman Allah, wahai para utusan Allah, di sini ayyuhar rusul, wahai para utusan Allah. Rusul ini bentuknya jamak. Kata para ulama, syariat untuk mengkonsumsi perkara halal ini sudah ada sejak para rasul sebelum baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengkonsumsian perkara halal ini perkara yang sangat diperhatikan. Setiap utusan Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk memperhatikan urusan mengkonsumsi perkara yang halal. Kulu minat thayyibat, makanlah dari perkara-perkara yang baik, yang halal. Wa'malu sholiha. Di sini kita dapat pelajaran antara mengkonsumsi perkara yang halal dengan amal soleh itu dua hal yang berhubungan erat. Dalam bahasa Arab antara kulu minat thayyibat dengan i'malu sholiha ini dihubungkan dengan huruf athof wawu. Berarti antara mengkonsumsi makanan yang halal dengan amalan soleh untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antara mengkonsumsi makanan yang halal dengan mudah untuk mengerjakan amalan yang soleh, itu dua hal yang sangat berkaitan erat. Terkadang seseorang itu ingin amal kebaikan, tetapi entah kenapa ada saja halangan untuk mengerjakannya. Maka termasuk sesuai ayat ini, sesuai hadis ke-10 ini,
hendaknya yang dicek adalah urusan mengkonsumsi perkara halal. Orang gitu, ingin tahajud tapi bablas terus gitu. Orang ingin zikir tetapi baru sebentar sudah ngantuk gitu. Orang ingin tiap hari membaca Quran sekian gitu. Tetapi sulit terlaksana. Maka ini termasuk yang hendaknya diperhatikan adalah urusan mengkonsumsi perkara halal. Karena mengkonsumsi perkara halal ini dihubungkan dengan amal soleh gitu. Dihubungkan dengan diterimanya amal soleh, dihubungkan dengan mudahnya beramal soleh. Sebagaimana kita dinasihati oleh Allah dalam Al-Quran gitu, yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan. Dua hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini lagi dan lagi dihubungkan dengan huruf athof wawu. Maka kata para ulama, orang itu sulit menjaga kemaluannya kalau matanya masih jelalatan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengkonsumsi perkara yang baik, yang halal. Perkara baik. Orang menilai perkara baik itu terkadang barometernya berbeda. Ada sebagian orang menilai perkara baik menurut akalnya. Kalau menurut akal dia baik, maka dianggap baik. Kalau menurut akal dia tidak baik, maka dianggap tidak baik. Lantas agama ini menilai baik dan tidak ini bagaimana? Maka barometernya adalah syariat, apa yang disampaikan oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Utusan Allah Subhanahu wa taala telah diperintahkan oleh Allah, qul la yastawil khabitsu wat thayyib. Katakanlah wahai Muhammad, la yastawil khabitsu wat thayyib, tidaklah sama antara perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang buruk dengan perkara-perkara yang baik. Maka mana yang baik, mana yang buruk, itu barometernya adalah agama. Kalau agama mengatakan hal itu buruk, meskipun menurut pemikiran sebagian orang menganggap hal itu baik, maka hal itu bernilai buruk. Sebaliknya, bila agama menilai hal itu baik, meskipun menurut sebagian orang, menurut pemikirannya dinilai hal itu buruk, maka hal itu tetap baik. Di zaman sekarang, sebagian orang yang mengandalkan kecerdasannya terkadang menganalisa, dan bahayanya yang dianalisa adalah aturan-aturan agama. Ada aturan agama, seseorang gitu, diharuskan begini-begini gitu. Maka dia mengatakan aturan ini sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang. Ini hal yang tidak benar gitu. Hal yang tidak benar. Perkara baik menurut agama
itulah yang jadi barometer dalam kehidupan umat manusia. Kemudian dalam ayat Kulu minat thayyibat, ya, ajaran para rasul itu membolehkan memakan makanan yang baik. Hal ini kita bisa ambil pelajaran bahwa seseorang itu tidaklah diharuskan menghindari makanan-makanan yang baik selama niatnya, tertibnya benar. Memakan makanan yang baik selama niatnya benar, selama tertibnya benar, itu bukanlah hal yang terlarang dalam agama. Bukan sebagaimana ajaran-ajaran orang-orang yang katanya menjauhi dunia dengan menjauhi makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang enak, makanan-makanan yang layak, sehingga dia memakan sesuatu yang benar-benar menurut orang itu tidak baik, menurut orang itu tidak layak. Katanya supaya dirinya itu benar-benar menjauhi dunia. Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum mukminin, orang-orang iman, ini dipersilahkan memakan makanan yang baik selama halal. Baik ini termasuk baik untuk urusan kesehatan, baik ini termasuk untuk urusan kelayakan, ya. Ketika seseorang makan makanan yang baik ini, niatnya betul, tertibnya betul, niatnya supaya kuat untuk beribadah, tertibnya betul, tidak berlebihan, tidak untuk berhura-hura, berfoya-foya, tidak untuk bersombong-sombongan, tidak untuk bermegah-megahan, tidak untuk menuruti nafsu, tidak untuk melepaskan nafsu, ingin makan apa saja dituruti, maka kalau tertibnya benar, niatnya benar, maka hal itu diperbolehkan oleh agama. Maka hal tersebut diperbolehkan agama. Mengkonsumsi perkara halal, halal bendanya, maka seseorang haram mengkonsumsi perkara yang bendanya sendiri haram. Bendanya itu membahayakan badannya, membahayakan akalnya. Akan tetapi memang kita disunahkan jangan terlalu longgar untuk urusan makanan. Kalau satu piring cukup, maka jangan menyediakan 5 piring. Kalau 5 piring cukup, jangan menyediakan 10 piring, gitu. Karena kita ini tetap arahannya tidak berlebih-lebihan dalam urusan makanan. Kita ini diperintahkan untuk supaya tidak menuruti apa yang kita mau kita konsumsi, tidak. Tetapi yang kita konsumsi memang benar-benar untuk kebaikan dan dianggap baik oleh agama. Kemudian dalam hadis yang kita baca ini kita dapat mengambil pelajaran di antara tertib doa, adab doa. Ini hendaklah seseorang itu merasa betul-betul hamba, betul-betul enggak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Digambarkan ada seorang laki-laki dalam hadis yang kita baca yang perjalanan jauh, ya, kemudian dirinya, sebab perjalanan jauh itu dirinya dalam kondisi yang memprihatinkan.
Maka termasuk adab doa itu ya seperti itu. Dalam arti apa? Hendaklah seseorang ketika berdoa itu hendaklah menafikan segala sesuatu selain harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menafikan jabatannya, menafikan harta kekayaannya, menafikan fasilitas-fasilitas yang dia punya. Memang di hadapan Allah benar-benar hamba yang tidak punya apa-apa, hanya bisa kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk adab doa lagi yang diajarkan dalam hadis yang barusan kita baca adalah mengangkat kedua tangan. Hanya saja meskipun seseorang itu menjaga adab-adab doa, tetapi tidak menjaga konsumsi, menghindari konsumsi barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menasihati kita, ada beberapa hal yang kita harus perhatikan dalam berdoa. Adab-adab doa, perkara-perkara yang mencegah terkabulnya doa. Syarat doa ini harus diperhatikan. Di antara yang harus kita perhatikan dalam hal berdoa, yang pertama, hendaklah seseorang tidak berdoa untuk hal kemaksiatan. Minta supaya dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan hal ini, hal itu. Padahal hal ini, hal itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting kita kadang itu berdoa tetapi tidak memperhatikan bahwa permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat seorang anak minta sesuatu kepada ayahnya, sesuatu yang sangat dibenci oleh ayahnya, maka jelas ayahnya tidak akan mengasihi, bahkan marah, bahkan marah. Minta sesuatu yang dibenci oleh ayahnya supaya ayahnya menuruti, Maka ini dalam tatanan kemanusiaan aja. Anak minta kepada ayah supaya dituruti, padahal yang diminta itu hal yang sangat dibenci oleh ayah, maka ayah tidak akan memberikannya, bahkan memarahinya. Maka begitu pula kita bisa ambil pelajaran, jangan sampai kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal-hal maksiat, hal-hal yang mendorong maksiat, hal-hal yang mendukung maksiat, sehingga kita bukan diberi, bukan diridhoi, bukan diterima doa kita, justru kita akan dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hendaknya seorang itu berdoa dengan hati yang hadir, hatinya sadar meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan hati yang lalai, mulutnya berucap tetapi hatinya dalam keadaan lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang seperti ini merupakan karakter perbuatan orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala punya hamba. Di antara hambanya ada orang-orang yang
tulus 100% taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada orang-orang yang memang tulus 100% dohir batin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang 100% tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dohirnya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, batinnya juga tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ada orang yang casingnya itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi batinnya ini tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istilahnya ada mukminin, ada kafirin, ada munafikin. Maka termasuk karakter orang-orang munafik adalah mereka di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih sholat secara dohirnya, tetapi dengan malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka itu kalau sholat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu malas. Kalau temannya tahu ya dia berangkat. Kalau temannya nggak tahu nggak berangkat. Kalau sholat duhur, asar masih terang mereka berangkat. Kalau sholat malam, isya, subuh, lampu tidak ada, orang nggak tahu, mereka banyak yang tidak berangkat. Karakter mereka. Nah, yang membedakan termasuk apa? Kalau orang-orang munafikin itu wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sangat-sangat sedikit. Mereka sholat tapi tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hal itu terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang sholat, orang minta kepada Allah, orang doa kepada Allah, tetapi hatinya tidak ingat kepada Allah, termasuk karakter orang-orang munafik. Itu kalau di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang-orang beriman, itu mereka akan sangat banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaknya yang diperhatikan dalam berdoa supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah husnudzon dan tidak tergesa-gesa. Doa sekali, doa dua kali, doa tiga kali, lah enggak dikabulkan oleh Allah, akhirnya berhenti berdoa. Husnudzon kepada Allah hendaknya dibawa dalam setiap doa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Kita diperintahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan Allah kabulkan. Kapan dikabulkannya? Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai kemaslahatan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang seseorang hamba ini mungkin karena terbatasnya pengetahuan dirinya, sehingga dirinya itu meminta sesuatu yang tidak baik untuk dirinya. Ada seorang anak kecil bersama ayahnya pergi ke warung. Maka anak kecil tersebut melihat apa yang ada di sekelilingnya. Sang ayah membeli makanan. Kemudian anak kecil bilang, "Yah, saya minta itu."
menunjuk suatu barang. Maka dilihat oleh sang ayah, oh yang ditunjuk ternyata rokok. Ternyata rokok. Lah anak kecil tersebut melihat ini ada sebagian orang yang ada di warung ini gitu, kok ngambil barang itu kemudian dikonsumsi gitu. Anak kecil tersebut mengira bahwa yang dikonsumsi oleh orang-orang yang ada di warung tersebut adalah perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang tidak bahaya. Maka sang ayah pun gitu memberikan pengertian gitu. Dia akan memberi sang anak dengan sesuatu yang bermanfaat gitu. Tetap dikasih sang anak gitu. Tetap dikasih sang anak, tetapi sesuatu yang bermanfaat. Sang ayah yang sayang kepada anak tidak akan mengasih kepada sang anak sesuatu yang berbahaya bagi sang anak. Ini ada tulisannya, merokok membunuhmu. Hal ini tidak baik untuk kamu. Oh, rokok membunuh ya? Iya. Barang apa nih ya? Perkara bisa membunuh kok dijual? Ya ini mungkin dijual bagi orang-orang yang nggak bisa membaca, ya dah, seperti itu. Oke. Ya. Kadang orang itu suudzon, permintaan saya kok nggak dikabulkan. Loh, belum tentu permintaan kamu baik buat kamu. Baik buat kamu ketika nisbatnya adalah kepada kepribadian. Ketika nisbatnya kepada kepribadian. Misal seorang perjaka minta, ya Allah jadikan Aisyah ini istri saya ya Allah. Aisyah ini terkenal sholihah, misal seperti itu. Ya memang Aisyah ini sholihah, tetapi kalau dikasihkan kepada kamu belum tentu kamu nanti bisa menunaikan hak-haknya Aisyah. Seperti itu. Orang itu kan mengira gitu, orang mengira sing penting dirabi. Loh, enggak sama gitu. Wanita itu diambil dari kalangan bagaimana itu perlakuannya itu nafkahnya enggak sama. Kalau wanita diambil dari keluarga gitu, dari keluarga yang rumahnya itu lantainya tanah, oke lah kalau bapak sediakan rumah yang lantainya tanah. Tetapi kalau wanita itu diambil dari lingkungan rumah yang lantainya itu marmer, misalnya batu pualam putih, itu bapak kalau ingin menunaikan hak dia hendaknya menyediakan rumah yang memang layak bagi dia, termasuk lantainya dari marmer pualam putih. Bukan disediakan katanya sholihah, lantai tanah kenapa? Oh, enggak gitu tertibnya. Tertibnya tidak begitu. Angel ki wis, angel ya toh, gitu. Itu di bab nafkah ada ya, di bab nafkah ada. Kalau yang bersifat ya toh fasilitas untuk istri itu sesuai istri. Sesuai istri. Kalau istri itu dari lingkungan ya, yang biasa dilayani, maka suami juga harus menyediakan pelayan. Loh saya itu melarat loh. Kalau orang melarat berani ngelamar gitu. Anak orang kaya itu harus siap-siap gitu. Harus siap-siap. Lu katanya sholihah. Iya memang sholihah gitu. Ini sholihah, tetapi ini sholihah
dari lingkungan mewah, ya dah. Nah, makanya kadang orang itu karena kurang tahunya, kurang informasinya, ya dah, ingin sesuatu padahal sesuatu itu kalau dikasihkan itu kadang kemampuannya itu tidak menjangkau, ya dah, tidak menjangkau. Ya kadang orang itu ya mungkin kurang informasi, kurang tahu itu. Makanya dalam tertib pernikahan itu ada bab kufu. Nikah itu supaya mudah termasuk ada tertib seimbang, sekufu, seimbang. Kalau latar belakang pedagang, dapat pedagang itu mudah, penyesuaiannya itu mudah. Kalau petani dapat keluarga petani ya juga penyesuaiannya itu mudah, nggak terlalu banyak hal-hal yang membuat kaget, tidak terlalu banyak hal yang membuat kaget, dan hal itu wajar, hal itu wajar, hal itu wajar. Seperti bapak ya, bapak andekan punya anak, uang jajannya tiap hari aja 100.000, tiap hari makan daging. Ini ada orang ngelamar gitu, melihat pekerjaannya itu mungkin paling bisa ngasih nafkah tiap hari cuma 10.000, 10%-nya dari uang jajan harian dia. Makannya paling ya lauknya sayur bayam gitu. Ini wajar, orang tua khawatir, Masya Allah, kingko iso-iso anakku kuru gitu. Wajar itu, kita pun khawatir gitu masalah makanan anak kita, dan itu wajar, bukan hal yang dilarang, bukan hal yang dilarang ya. Nah itu nanti supaya itu nanti anaknya, keluarganya istikharah dan musyawarah. Kalau siap ya monggo, kalau belum siap nanti mempelai laki-laki ketika dijawab kami belum siap, nanti nggak perlu marah, kurang apa aku, apa kurang soleh, aku dino-dino nang masjid, senes kurang soleh, senes ya toh. Sampean niku sampun soleh, tapi niki keadaanipun ya toh. Nek sampean badi, kalau Anda ingin mengambil anak saya itu konsekuensinya itu tidak mudah. Dalam arti ini nanti anak saya itu punya kebiasaan-kebiasaan. Kita khawatir kalau kebiasaan ini nggak berlanjut, kebiasaan merawat ayahnya tidak dilanjutkan oleh suaminya, nanti ketika berumah tangga dengan suaminya itu timbul gejolak. Ini pun untuk kemaslahatan keluarga rumah Anda, seperti itu. Kenapa? Bisa. Pihak wanita, laki-laki itu bahasanya kalau kita dulu masih bujang, kita ngobrol sama teman-teman kita yang bujang, wis awake dhewe iki karek milih, ya. Karek milih iya, jadi delok-delok golek pandangan, anake sapa gitu. Tetapi ingat gitu, pihak wanita itu berhak menolak. Dan menolak itu terkadang ya bukan karena kurang soleh, itu bukan, tetapi karena faktor yang lain. Dan pihak suami belum siap untuk hal faktor-faktor yang harus diperhitungkan itu. Maka kafaah itu sangat penting untuk diperhatikan dalam pernikahan seperti itu. Kecuali yaitu tadi, kalau istri wanita itu sudah ridho, semula rumahnya itu megah mewah, kemudian diajak tidur, rumahnya itu masya Allah lantainya tanah, semula pakai mobil Alphard, sekarang naik motor Alfa, gitu. Kan cuma beda dikit aja, hurufnya beda dikit. Ya itu kalau ridho rela lain lagi.
Itu sudah masya Allah wali tingkat berapa kalau sudah seperti itu. Tapi umumnya ya jarang. Kalau wanita biasa tidur di kasur yang empuk ya toh, tebalnya itu 60 cm ya toh, itu suruh tidur di dipan kayu itu nggak bisa tidur ya toh. Merem ya tetap nggak bisa tidur. 3 hari genap ya toh, jatuh sakit nanti. Nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur ya? Biasanya itu loh tidur di kasur empuk 60 cm ya toh. Ini tidur di atas kayu deh, nggak bisa tidur. Makanya itu tadi, ketika si istri kok melihat gitu, dan ini banyak terjadi di zaman dulu gitu. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama hadis ini, Amirul Mukminin fil hadis ini, Mubarak ini pelayan ya, gitu. Pelayan gitu. Tapi karena kejujurannya, jaga kebun itu nggak pernah ngicipi isinya gitu. Ini oleh tuannya sendiri itu akhirnya diambil menantu. Namanya tuan ya, kehidupan tuan dengan kehidupan pelayan ya sangat jauh. Tetapi karena siap gitu, karena ada ingin dapat barokah gitu, sungguh-sungguhnya Mubarak dalam menjaga agamanya, barokahnya biar sampai punya keturunan, darinya lahir keturunan orang-orang yang menjaga agama. Akhirnya ridho, wanitanya cantik, anak orang kaya ya toh, terpandang, rela nikah sama pelayan gitu. Akhirnya lahirlah Abdullah bin Mubarak, salah satu gurunya Imam Bukhari gitu. Dari Abdullah bin Mubarak ini lahir orang-orang hebat kaliber dunia, seperti itu. Itu lain lagi. Kalau sudah rela itu lain lagi. Masalahnya itu nanti kalau sengketa, ya toh, sengketa. Ya. Kemudian yang hendaknya kita perhatikan dalam urusan berdoa adalah menjaga makanan yang halal. Ya toh. Kemudian memperhatikan lagi urusan amar ma'ruf nahi mungkar, menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku mengabulkan orang-orang yang berdoa permintaan dari orang-orang yang meminta kepadaku, maka hendaklah mereka melaksanakan apa yang menjadi aturanku, perintah-perintahku. Ini penting ya. Orang memperhatikan yang wajib, yang sunnah, supaya dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, bapaknya dulu. Oke. Jadi makanan dari makanan ini untuk ahli juga kita dalam tadi ini, kalau yang makanan ini mungkin kita orang awam ini mungkin agak berat ya. Terus batasan yang subhan ini kemana kan? Makanan yang subhan kita tahu dari uang yang kita memberikan untuk makanan, tapi dari uang yang subhan. Kemarin telah kita bahas ya, pada kajian sebelumnya, bahwa ada perkara halal, ada perkara haram, ada perkara syubhat. Apabila kita bisa memilih, ingat, bisa memilih dari ketiga hal tersebut, diri kita ada kemampuan untuk memilih yang satu, menghindari yang lain, maka hendaklah kalau tiga-tiganya ada,
memilih yang halal, menghindari yang syubhat dan yang haram. Apabila kita hanya bisa memilih di antara dua hal, yang dua hal ini yang ada hanyalah yang syubhat dengan yang haram, maka hendaklah memilih yang syubhat, menghindari yang haram. Ini bukan anjuran supaya kita mengkonsumsi yang syubhat, tidak. Tetapi berkaitan dengan hadis yang sebelumnya, kemampuan orang untuk mengkonsumsi perkara halal itu berbeda. Maka diusahakan semaksimal mungkin untuk mengkonsumsi perkara yang halal dan menjauhi semaksimal mungkin untuk mengkonsumsi perkara yang haram. Adapun nanti kalau terikutkan perkara yang syubhat, setelah semaksimal mungkin menjaga perkara yang halal dan menjauhi perkara yang haram, itu hal yang lain lagi. Tidak masuk dalam hal ini, karena dalam hal ini adalah yang diingatkan adalah perkara yang benar-benar haram, bukan perkara yang syubhat. Karena dalam syubhat ini masih ada unsur halal. Masih ada unsur halal. Hanya saja ketika belum jelas, akhirnya unsur halal itu belum jelas. Padahal perkara halal jelas, perkara haram juga jelas. Ketika belum jelas, maka kehalalan tidak bisa dinyatakan secara jelas hal itu halal. Maka masih ada dalam ranah syubhat. Tetapi syubhat ini memang tidak bisa dikatakan perkara haram. Tidak. Itu hal lain. Makanya perkara syubhat ini memang secara rambu-rambu sesuai hadis yang kita baca, hendaklah dijauhi. Famani taqos syubuhati. Hendaknya seseorang menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Tetapi perkara syubhat ini bukanlah perkara yang haram. Meskipun efeknya ketika seseorang senang dengan perkara syubhat, akan menjadikan dirinya nanti cenderung kepada perkara yang haram. Tetapi sekali lagi, perkara syubhat itu bukan perkara yang haram. Nas dalam hadis ini, doa akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bila mengkonsumsi perkara yang diharamkan, bukan perkara yang syubhat. Karena ya sesuai dengan hadis yang kita baca, untuk urusan perkara syubhat ini memang sulit dihindari oleh masyarakat awam. Seperti itu. Tetapi setiap ulama ataupun setiap orang awam hendaknya memperhatikan hadis ini. Kulu minat thayyibati wa'malu sholiha, kulu min thayyibati ma razaqnakum, gitu. Untuk konsumsi perkara halal harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, kewaspadaan kepada perkara yang tidak halal antara ulama dengan orang awam itu berbeda. Hanya saja selama belum jelas-jelas haram, itu perkaranya tidak bisa disamakan dengan perkara yang jelas-jelas haram. Seperti itu. Bisa dipaham nggih? Nggih. Anu bapaknya dulu nggih. Ini berkaitan dengan masalah jodoh tadi ya. Nggih. Apakah itu hubungannya ketika yang laki miskin, Nggih. perempuan mewah? Nggih. Apakah artinya tetap bisa menolak satu lamaran yang katakan yang mewah tadi dari kaum yang golongan yang bawah? Nggih.
hadis yang mengatakan kurang lebihnya apabila datang jodohnya nggih. untuk anak perempuan. Gimana? Nggih. Persepsi apabila datang jodohnya. Jodoh itu kan kita nggak tahu. Itu takdir, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Umat manusia hanya bisa melaksanakan aturan yang disampaikan oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Misal, ya toh, nikahkanlah anakmu dengan laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik ini bisa dari kalangan miskin, bisa dari kalangan kaya. Orang baik bisa dijumpai dari kalangan kaya, bisa dijumpai dari kalangan miskin. Seorang ayah dalam aturan fikih bisa memerintahkan anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki yang baik ketika laki-laki baik tersebut sekufu dengan anaknya. Gitu. Nduk, kowe arek tak rabekne karo si fulan. Nah, anaknya baik, si fulan baik, termasuk ini orang tua bisa memerintahkan anaknya untuk menikah, gitu. Ini termasuk persyaratannya adalah kufu. Kalau anaknya ini dari lingkungan mewah, gitu, itu nanti jodohnya orang baik dari lingkungan mewah. Maka anak harus menurut, gitu. Tetapi kalau orang tua ingin menikahkan anak perempuannya dari lingkungan mewah, gitu. Kemudian suaminya dari lingkungan nggak punya, gitu. Sama-sama orang baik, dan orang baik tidak hanya dari lingkungan melarat, tidak. Yang kaya juga ada. Nah, maka orang tua yang seperti ini tidak bisa memaksa anak perempuannya untuk mensetujui pernikahan dengan laki-laki tersebut. Nah, istilahnya kalau dalam bab fikih ada wali mujbir. Orang tua boleh memaksa, kalau bahasa secara terjemahan bahasanya mujbirun, orang yang memaksa. Orang tua boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah, gitu. Maka termasuk persyaratannya wali mujbir, orang tua boleh memaksa anak perempuannya menikah, menerima lamaran dari seorang laki-laki, persyaratannya adalah sekufu, sebanding. Nah, kalau tidak sekufu, maka si wanita tidak wajib melaksanakan perintah orang tuanya. Agama ini sangat ideal, nah, sangat bagus, sangat adil, ya toh. Aturannya sudah komplit, aturan-aturan yang membawa kemaslahatan. Kalau si wanita siap, memang si wanita siap, laki-lakinya dari keluarga melarat, gitu. Ini orang baik tapi melarat, gitu. Bagaimana? Kalau wanitanya yang biasa kehidupan mewah itu siap, oke, monggo, sudah ridho. Tetapi kalau enggak, orang tua enggak bisa memaksa. Ada tertib wali mujbir dengan segala persyaratannya. Seperti itu. Saged dipaham nggih? Nggih. Nggih, monggo. Nggih. Itu namanya sekufu, itu apakah sekufu dalam hal ilmu? Contohnya yang perempuan beda, apakah ukurannya harus habis, ataukah hanya masalah dunia, dalam sekufu dalam dunia, harta dan yang lainnya? Yang kedua, pertanyaannya masalah syubhat. Kita punya teman, dia juga anggota, tapi dia ada bisnis lain yang haram. Tiap hari ngasih makan teman-temannya. Bagaimana kita? Pertama urusan sekufu. Nanti bisa lebih detailnya ketika fikih bab munakahah sama Syekh Mugis kalau nggak salah. Tetapi secara gambaran global, sekufu itu banyak hal yang harus diperhatikan.
Pertama, mengenai kebaikan agama. Anak kita baik-baik, maka nggak boleh dipaksa menikah dengan laki-laki yang perangainya buruk. Itu salah satu bentuk sekufu, sama-sama perangainya baik. Termasuk ya toh hal-hal urusan pekerjaan. Anak kita sudah menyantren sampai jadi ustadzah, maka kufunya itu adalah ustadz, bukan pengamen, bukan pedagang, bukan petani, bukan. Kufunya itu adalah ustadz juga. Nah, ini urusan khirfah, urusan pekerjaan. Pekerjaan yang dinilai terhormat di mata masyarakat tidak sekufu dengan pekerjaan yang dinilai tidak terhormat di mata masyarakat. Pedagang bukan sekufu dengan pemulung sampah, ya gitu. Tidak sekufu, tidak sekufu. Hal ini pun juga diperhatikan oleh agama. Hal ini pun juga diperhatikan oleh agama. Jadi istilahnya aturan sekufu itu ada beberapa faktor, termasuk masalah kebaikan agamanya, termasuk masalah nasabnya, ya, termasuk seperti itu. Hanya saja orang itu sengketa begini, anaknya ridho, orang tuanya nggak ridho. Gitu. Anaknya ridho, orang tuanya enggak ridho. Padahal anaknya anak baik-baik ini, anaknya baik-baik. Karena faktor seseorang terdorong untuk menikah itu terkadang bukan hal-hal yang lahiriah saja. Seperti orang mendengar nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikahilah wanita-wanita yang tidak mudah membagi cinta dan banyak anak. Al-wadud al-walud gitu. Gampang mana gitu, istilahnya kayak gitu. Ini nasihat dari Rasulullah ya. Untuk memilih karakter wanita al-wadud al-walud, orang itu pengalamannya masing-masing. Gitu. Ada yang istikharah. Nanti untuk impen gitu. Untuk impen opo gitu. Iki ditawari eneng barang ditawari, kemudian istikharah. Untuk impen opo, besok dijawab belum mantep. Ditawari barang lagi, istikharah untuk impen gitu. Terus mantep gitu. Ada pengalaman hal menyelesaikan hal seperti itu. Ada ya pengalaman ya melihat secara zahir karena nggak punya pengalaman impen itu tadi. Gitu. Kalau saudara-saudaranya itu mudah punya anak, berarti dirinya juga mudah punya anak. Seperti itu. Atau ketika nazar diperhatikan wajahnya. Oh, karakter wanita kalau alisnya seperti ini, iki adahe gede iki. Nek adahe gede, engko iso kembar 5, 7 lan sak teruse. Misal kayak gitu. Ada memang sampai para ulama itu istilahnya mengasihkan pengalaman-pengalaman seperti itu. Nah, seperti itu. Itu kaitannya dengan sekufu tadi, termasuk urusan nasab. Gitu. Keturunan Rasulullah itu tidak sekufu dengan selain keturunan Rasulullah. Seperti itu. Sebanding, imbang, seimbang, selevel. Gitu. Orang Arab tidak sekufu dengan orang Ajam. Seperti itu. Nah, nanti lebih detailnya pada bab munakahat. Bisa dikaji sama Syekh Mughis. Gitu. Kemudian urusan ketika seorang itu ada 2 jalur. Gitu. Ada orang itu mendapatkan uang dari hasil yang halal.
pekerjaan halal maka hasilnya halal. Tetapi sekaligus orang itu juga punya penghasilan dari yang haram gitu. Jualan beras sekaligus jualan arak gitu. Jualan berasnya halal gitu. Jualan araknya haram, hasilnya juga haram gitu. Maka minimalnya, kata para ulama, minimalnya selagi kita tidak yakin uang yang diberikan kepada kita itu dari hasil yang haram, maka kita tetap bisa bermuamalah dengan orang tersebut. Tapi hukumnya makruh. Bermuamalah dengan orang yang sebagian hartanya dari jalan yang haram, sebagian hartanya dari jalan yang halal, ini makruh. Tapi tidak sampai tingkatan haram. Selagi kita tidak yakin bahwa yang dibuat transaksi yang diberikan kepada kita dari jalur yang haram. Tapi kalau kita yakin ya, misal habis jual arak, uang diterima, uang yang dipegang ini jelas haram, kemudian dikasihkan kepada kita, maka ini kita tidak bisa menerimanya. Haram menerimanya. Kenapa? Sama, gitu, sama. Jual beli dari benda itu kan ketika jual beli arak, ini jual belinya tidak sah. Gitu. Ketika jual beli tidak sah, uangnya pembeli ini hak miliknya tidak bisa berpindah kepada penjual. Gitu. Uangnya pembeli ini kepemilikan tetap milik si pembeli, tidak pindah kepada si penjual. Kehalalan menggunakan uang dari pembeli ini tidak dimiliki oleh sang penjual. Alias transaksi itu menurut agama tidak bernilai apa-apa, tidak berakibat apa-apa. Arak tetap punyanya penjual, uang tetap miliknya pembeli. Tidak ada perpindahan hak milik. Makanya kalau penjual arak menggunakan uang pembeli, itu berarti menggunakan uang orang lain. Gitu. Hal itu kalau istilahnya tidak ada perpindahan hak milik, maka tasarruf orang, penggunaan milik orang lain itu tidak sah kalau istilah dalam jual beli. Misal saya membeli sepeda motor misal bapak, tetapi ternyata bukan milik bapak. Nah, sepeda motor yang dijual bapak ini misal milik orang lain. Saya membeli sepeda motor dari bapak padahal milik orang lain, ini tidak sah. Maka begitu pula transaksi dari uang yang jelas-jelas haram gitu, itu juga tidak sah. Tidak menjadikan perpindahan hak milik gitu. Maka misal dari uang haram itu dibelikan telo gitu. Maka telo itu tidak pindah kepemilikannya kepada orang yang membeli, uangnya tidak pindah kepemilikannya kepada penjual telo, karena transaksi itu adalah transaksi yang rusak, transaksi yang menggunakan barang orang lain untuk transaksi dirinya. Istilahnya kalau bapak menjual motor orang lain ya tidak sah. Ya, tidak sah. Bapak bisa menjual motor orang lain ketika bapak sebagai wakil dari orang lain. Kalau kita boleh menerima aturan seperti itu,
Bisa saja mobil bapak saya bawa ke dealer saya jual. Nggak sah menjual barang yang bukan miliknya. Atau barter barang yang bukan miliknya, tidak sah. Seperti itu. Maka telo bukan milik orang yang memberikan uang, gitu, memberikan uang. Maka orang yang menerima telo karena tidak pindah kepemilikannya juga nggak berhak mengasihkan telo kepada yang lain. Seperti itu. Itu kalau jelas-jelas nyata yakin hal itu dari perkara yang haram. Tetapi kalau tidak jelas, gitu, uang sudah dimasukkan kepada kotak, baik uang yang dari jalur halal ataupun dari jalur haram sudah dimasukkan dalam kotak, gitu. Kemudian orangnya butuh ngambil gitu, butuh ngambil dari kotak itu. Dan berkemungkinan yang diambil itu dari jalur yang halal, maka tidak dihukumi haram. Seperti itu. Oh, seluruhnya. Oh, nggih, monggo. Nggih. Ya. Orang gitu. Ada uang yang dari jalur halal masuk kotak plek. Ada uang yang dari jalur haram masuk kotak plek. Sudah bercampur, nggak bisa dibedakan. Maka selama yang diambil itu tidak melebihi kapasitas yang kapasitas uang yang halal, maka uang itu hukumnya tidak haram. Ketika untuk beli sesuatu pun sah. Jadi begini loh, lebih detailnya. Habis transaksi beras, beras laku 100.000, 100.000 taruh rak, uangnya pecahan. Kemudian habis jual arak, gitu, 100.000 juga masuk rak. 100.000 yang masuk rak ini bukan milik pemilik rak yang dari jalur haram, gitu, yang dari jalur haram. Tetapi ketika pemilik rak ini ngambil cuma 50.000, dan 50.000 ini kan berkemungkinan dari yang jalur halal karena belum melebihi dosis yang halal, gitu, gitu. Maka ini bisa dimanfaatkan ketika jual beli pun juga sah. Seperti itu. Dan kalau dibelikan telo, kemudian telo dikasihkan kepada kita, kita tidak dianggap mengambil sesuatu yang haram juga dari jalur yang haram. Karena di sini melihat prosentase itu tidak mengambil sesuatu yang haram. Meskipun kita itu dimakruhkan, gitu, bermuamalah dengan orang-orang yang karakternya seperti ini, orang-orang yang punya dua jalur, yaitu jalur halal dan jalur haram. Tetapi kalau jelas dari yang haram, gitu, jelas dari yang haram, diterima uang 100.000 pembelian arak, kemudian dikasihkan kepada kita, maka itu tetap haram. Karena itu bukan milik dia, bukan milik dia kok dikasihkan kepada orang. Saya tidak boleh memberikan suatu barang kepada orang lain kecuali milik saya. Sedangkan uang 100.000 dari penjualan arak itu bukan milik orang yang menjual, karena jual belinya tidak sah. Bisa dipahami nggih? Iya. Tapi kalau orang itu kita ini orang ini menerima uang, ini dia tahu ini jalur haram di rekening, jalur halal masuk rekening. Tapi ketika dia punya uang haram ini masuk dompet, terus dia niat mau bayar sesuatu pakai uang yang haram duluan, harus diganti dari yang rekening. Gimana? Dia tahu dia ingin misah-misah. Paham. Sebaiknya dihindari, ya. Sebaiknya dihindari. Maksudnya begini,
terkadang dalam warung itu kan kita punya akad begini. Harusnya tertibnya itu yang masuk dompet itu bukan uang kita. Tertibnya harus dibalikan lagi kepada pemiliknya. Karena itu bukan milik kita. Hanya saja kalau kita tahu andaikan pemiliknya ini merelakan menggunakan uangnya untuk keperluan kita, selama kita ganti itu dia mau, maka bisa. Seperti tertib kalau kita kadang masuk ke warung makanan, ambil makan habis, berapa mbak? Loh, ini tertibnya apa? Kan bukan jual beli juga bukan apa, tetapi ini tertib si pemilik barang rela barangnya itu digunakan, dimanfaatkan, dikonsumsi selama diganti dengan harga yang layak. Maka ini pun boleh, gitu. Maka ini pun boleh, meskipun hal itu kurang baik, gitu. Hal ini boleh. Jadi tertib istilahnya makanan diambil, gitu. Di meja diambil dimakan, gitu. Kita nggak ngomong kepada pemilik warung juga nggak ngomong kepada kita, tetapi pemilik warung rela kalau kita nanti mengganti tempe yang kita makan dengan harga sekian-sekian itu tidak marah, maka itu pun juga boleh. Maka begitu juga tertib itu. Sebetulnya tertibnya uang ini bukan uang kita, tetapi kalau uang ini kita gunakan pemiliknya itu ridho, dengan kita mengganti nilai yang sebanding kok ridho, maka kita boleh menggunakan uang ini. Tetapi kalau pemiliknya tidak ridho, maka tetap tidak boleh. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ada seseorang yang bekerja pada orang tua. Jadi orang bekerja ini akan berhak mendapatkan gaji. Kemudian gajinya itu oleh tuanya dikasih dari barang yang haram, bisa dia menang judi atau jual haram. Itu bagaimana yang bagi penerima gaji ini apakah haram uangnya? Ini tuannya punya jalur yang halal atau enggak? Nah, permasalahannya jawabannya berarti seperti bapak ini tadi. Permasalahannya seperti bapak ini. Makruh kita itu bertransaksi entah sebagai pekerja bekerja kepada orang-orang yang jalurnya halal dan haram. Jalurnya halal dan haram. Nah, orang yang punya pekerja itu punya tanggungan membayar. Tanggungan membayar itu bisa diambilkan dari barang yang halal. Ya. Kok menggunakan barang yang haram, tetapi yaitu tadi ada indikasi andaikan orang yang mempunyai uang asli tersebut ridho, kita menggunakan uangnya tidak marah selagi diganti dengan yang senilai, maka boleh. Tetapi yaitu bagi yang bekerja, bagi orang yang ingin bertransaksi dengan orang yang memiliki dua jalur halal dan haram itu makruh. Karena nggak bisa dikatakan ini haram, gitu. Tidak bisa dikatakan haram. Hanya saja itu tadi. Ketika pemilik uang asli yang dari jalur haram itu tidak rela kalau kita menggunakan uangnya, maka juga orang yang sedang megang uang haram tersebut tidak bisa mentasarufkan uang tersebut. Bagi pegawai boleh minta kalau hal itu memang diyakini, bagi pegawai boleh minta dari yang jalur halal karena itu haknya.
karena itu haknya. Dan kalau memang pegawai yakin pemilik uang yang asli ini tidak akan rela kalau uangnya ini digunakan, maka pegawai wajib meminta dari jalur yang halal. Mugi-mugi kita saged mendhet faedahipun. Mugi-mugi Allah tampi dadosaken asbab hidayah, terbukaipun sedaya kesainan lan barokah, terbukaipun sedaya kawanan kecelakaan kangge diri kita, keluarga kita, keturunan kita, sederek kita, kerabat kita, tetangga kita, ahli kampung kita, rencang-rencang kita, umat seluruh alam. Kita tutup lan doa kifaratul majlis. Subhanallah hamdi, subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.